Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa mencarikan solusi kalau ada persoalan. Saya sudah bersama dengan seorang wartawan senior, ya, dulu pernah jadi wartawan, pernah jadi ASN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pernah jadi kepala humas kalau nggak salah Pak Pujo ya, di Setpan kalau tidak salah. Ya. Kemudian pernah di KPU, ya, pernah jadi staf ahli, macam-macam, sampai sekarang masih aktif menulis, itu yang penting. Maka Pak Pujo Rahayu Risan. Yes. Jadi Pak Pujo ini boleh menggunakan gelar wartawan senior karena wartawan tidak pernah pensiun, yang pensiun adalah kepegawaiannya, tapi selagi tetap menulis maka gelarnya tetap wartawan. Ya. Pak Pujo apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, saya ini tertarik tulisan Pak Pujo kemarin. Ya. Ini saya sudah bertanya-tanya tapi jawabannya ada di tulisan Pak Pujo, yaitu yang judulnya Gibran akhirnya dapat lawan, Tikus Piti Hanoto Baris, yang dimuat di Harian Suara Merdeka, Pak Pujo ya? Nah. Ya. Nah, Pak Pujo kalau nggak salah itu dulu lama di Solo, lama di Surakarta, terutama ketika kuliah, dan bahkan ketika ya menjadi wartawan, jadi koresponden Suara Merdeka juga di Solo. Ya. Saya merasa agak-agak membaca berita ini masyarakat Solo ini punya rasa humor yang sangat tinggi, rasa istilah gojek. Ini gojekan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana mungkin ya putra seorang presiden dilawan oleh tukang jahit? Gimana itu kira-kira Pak Pujo? Ya kalau Solo kan memang banyak simbol ya, banyak kreasi, ya inilah Solo. Maka pakai slogan Tikus Piti Hanoto Baris, lah itu kan salah satu. Jadi kayak semut abang, semut ireng yang kecil, tapi dia punya motivasi bergabung. Nah, mudah-mudahan mampu mengimbangi. Ya. Ini kan kontroversi atau kontrasnya itu kan luar biasa. Yang satu anaknya orang paling berkuasa nomor 1 di Indonesia, tapi karena nggak ada yang bisa nyalon gitu ya, ini dilawan oleh calon independen. Itu saya juga nggak duga kok mereka bisa lolos ya. Berarti dia serius betul itu mempersiapkannya. Gimana Pak Pujo? Ya ternyata dengan Tikus Piti Hanoto Baris mungkin terkumpul sedikit demi sedikit, walaupun ini ada asumsi ya, ini baru asumsi bahwa itu direkayasa atau katakanlah dibantu atau dan sebagainya. Nah ini kan masih debatable ya. Tapi kita berpikiran positif bahwa ya mereka mampu ternyata secara faktual 2 kali diverifikasi lolos. Kalau dibantu, yang bantu siapa kira-kira? Ini kan ya kalau dulu ketika tidak dimungkinkan kota kosong, itu kan ada memang istilah ya itu ya. Tapi kan sekarang tidak. Jadi saya pikir juga asumsi itu tidak begitu kuat karena kan lawan kota kosong aja sah kok. Ngapain? Misalnya loh, ini dari kubu yang sudah jelas dijagokan oleh partai dan gabungan partai, itu kan ngapain? Tapi kan asumsi publik itu kan boleh saja, sah-sah saja. Kan soalnya tadi itu Pak Bambang katakan 38.000 sekian itu sekarang kalau asumsi Pak Bambang pernah DPD lah mengumpulkan susah. Saya cuma 5.000 aja susah. Nah, itu 5.000 aja susah. Ini kan luar biasa. Ini kan menggambarkan ekstrim, akhirnya ekstrim sekali. Ya, tapi tambah sudah dari kalangan bawah, tukang jahit dan ketua RW, tapi nyatanya secara faktual mampu
mencapai 38831. Kan luar biasa, padahal syaratnya hanya 35870. Lebih itu Pak Bambang. Ya Pak Pujo, itu kalau direkayasa, saya sendiri juga agak ragu-ragu karena PDIP jelas-jelas membuat pernyataan bahwa salah satu yang akan diramalkan melawan kotak kosong itu Solo, loh, Surakarta. Jadi mereka memperkirakan bahwa karena partainya sudah tidak mungkin mencalonkan, berarti kotak kosong. Itu jadi di luar dugaan juga mungkin oleh PDIP itu. Betul, betul. Karena mungkin kan selama ini ya, selama pemilu sejak sebelum reformasi pun PDI ya, sebelum PDIP itu selalu unggul di sana. Bahkan Golkar sama P3 digabung itu masih menang PDI waktu itu. Apalagi sekarang. Kan waktu itu kan di Indonesia kan cuma P3 di Jakarta sama PDI di Surakarta. Nah ini sekarang dapat 35 Pak Bambang. Dari 45 itu kan kasarannya kan mayoritas sekali itu. Sisanya 15 dibagi 4. Tapi juga kalau ini dianggap main-main juga agak nggak masuk akal juga karena pengalaman itu harus persiapannya luar biasa loh, itu nata kayak gitu administrasinya itu KTP dan sebagainya itu. Jadi kalau menurut Pak Pujo gimana? Apa itu ada yang di belakang itu ada yang dukung atau gimana kira-kira? Ya waktu proses saya juga beranggapan kelihatannya sulit ini, kelihatannya sulit ya. Ketika proses masih mencalonkan dan saya pikir hanya untuk bumbu-bumbu aja saya pikir. Tapi ternyata kok mendekati verifikasi ternyata kok berhasil. Nah ini kan jadi pertanyaan. Kira-kira ada skenario apa? Kan begitu pertanyaan itu kan pasti. Tetapi kalau skenario itu apa kira-kira sasarannya? Apa ini hanya sasaran antara atau bagaimana? Tapi kan terlalu terlalu ngoyo-woro, terlalu mengada-ada ketika Gibran itu cukup dengan kotak kosong tidak masalah, dengan bukan kotak kosong juga tidak masalah, itu tidak signifikan saya pikir itu. Secara konstelasi loh, tapi nanti hitung-hitungan angka beda lagi. Tapi ini secara konstelasi kan ngapain? Kan kira-kira yang rekayasa siapa, tujuannya apa? Dan rekayasa itu kan karena ini menyangkut publik, rekayasa itu sulit sekali Pak Bambang. Sulit sekali tidak unangan gitu kan begitu. Ya kan? Karena rekayasa kan sulit sekali ya. Ini menyangkut umum, publik. Jadi kalau misalnya rahasia 2 orang aja bisa bocor, katakanlah ini apalagi terbuka itu kan kalau memang rekayasa kan cepat sekali ketahuan. Tapi kalau melihat pernyataannya Mas Gibran siap menang di atas 80%. Jadi dia kira-kira ini kecil lah, Bang, benar-benar tikus piti lah gitu kira-kira. Ya hitung-hitungannya kan dia hanya 8,5%. Ini sama-sama hitung-hitungan kertas, di atas kertas. 8,5%. Gibran itu hanya menyisakan 5 kursi, berarti kan lebih dari 80%. Hampir mendekati 90%. Hitung-hitungannya. Kan semua kan bergabung dengan PDIP, kecuali PKS. Jadi justru yang menarik PKS itu perintahnya itu harus bagaimana ini, yang mau all out kampanye untuk baju ini atau kadernya dilepas begitu saja dan sebagainya. Ini justru yang menarik ini, Pak. Pak Pujo kan lama di Solo ya, jadi mengenal karakter masyarakat Solo, dan Pak Pujo juga aktif di politik, jadi perspektif politiknya kan juga ada. Jadi kira-kira proses untuk sampai ditetapkan calon PDIP itu kan juga menimbulkan kekecewaan internal, terutama Pak Wakil Wali Kota kan, Pak Ahmad Purnomo, gitu kan. Nah kemudian mungkin itu, atau mungkin ada calon-calon lain yang terpaksa tidak bisa tampil karena tadi dukungan partai politiknya tidak ada, yang di luar PDIP nggak berani mencalonkan yang lain. Pertanyaan saya, apakah yang potensi-potensi seperti itu kira-kira akan diem aja atau justru akan mendukung ini pasangan baju ini? Itu penuh kemungkinan. Jadi makanya beberapa waktu sebelumnya saya pernah nulis dengan judul
jalan terjal Gibran menggapai kursi wali kota Solo. Walaupun itu ditentang, nggak terjal, itu mulus sekali jalan tol dan sebagainya. Pengertian terjal di sini tadi itu Pak Bambang. Jadi kontroversi sekali. DPC PDI Pleno sudah menentukan wakil wali kota dengan Pak Teguh. Ya. Tapi kan mekanisme di PDIP kan bisa daftar di DPD, di DPP. Nah, Gibran daftar di DPD. Persyaratannya kartu anggota minimal 3 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Intinya nyatanya secara faktual kan yang dapat rekomendasi kan Gibran. Lah itu menurut saya itu terjal sekali itu. Itu mengorbankan banyak orang dan sebagainya. Itu kan juga eksistensi DPC PDIP Solo itu kan juga diuji itu. Berarti kan tapi kan dia yang punya wilayah, dia yang punya orang. Nah, ini kan juga api dalam sekam bisa. Ini kan memang memang dinamikanya, problematika itu seru lah inilah, menarik inilah. Ya. Nah, juga begini Pak Pujo, kalau misalnya memang tidak ada lawan dan melawan kotak kosong, maka tidak ada pilihan lain bagi siapapun ya, kecuali mendukung Mas Gibran. Tetapi karena ini ada lawan, apakah ya mohon maaf ya, apakah Pak Rudi yang semula memang agak nggak begitu nggak begitu welcome terhadap Mas Gibran, apakah itu mungkin nanti pengikut-pengikutnya karena ada alternatif juga mungkin tidak seluruhnya dukung Mas Gibran? Itu kalkulasi politik bisa. Cuma kan masalahnya kan di asasnya itu ada rahasia Pak. Jadi yang tahu ya Pak Rudi dengan Tuhan aja. Formal itu kan garis komandonya PDIP kan, apalagi Solo itu terkenal sangat loyal ya, loyalis mega lah dalam hal ini, loyalis sekali. Kita ingat ketika Mega kalah sama Gus Dur aja, balai kota yang megah begitu hanya waktu menitan itu sudah luluh lantah Pak. Itu kan berarti menggambarkan bahwa itu satu komando. Lah itu sekarang diuji, benar nggak? PDIP di Solo itu betul-betul banteng sejati, tidak kanan tidak kiri. Kalau komando dari atas A ya harus A. Kira-kira ini diuji, ini menarik ini untuk perkembangan demokrasi, untuk perkembangan partai politik ke depan, ini menarik. Iya, itu kalau melihat berita-berita misalnya reorganisasi atau konsolidasi di tingkat-tingkat ranting, itu kan kemarin agak ada gejolak sedikit di PDIP. Jadi artinya calon-calon yang katanya dekat Mas Gibran malah nggak jadi semua gitu. Gimana itu Pak Pujo? Ya itu kan ya saya pikir di sana itu ya, di Solo itu kan kembali lagi salah satu karakter ini, mungkin maaf kalau agak kan Solo kadang-kadang Pak Bambang sendiri kan bisa nggih orang kepanggih kan bisa. Jadi ngomong rosonya itu tinggi sekali. Lah ini kan kalau ngomong roso terus dikaitkan dengan dibilik untuk memilih seseorang, itu kan tidak signifikan, belum tentu ada korelasi Pak. Jadi ini justru menariknya di sini. Jadi Solo itu ngomong rosonya ya, terus menghargai dan sebagainya itu tidak ditunjukkan secara vulgar. Jadi sulit ditebak. Nah, apalagi dalam politik ini sulit ditebak, semakin sulit ketika rahasia tadi itu langsung umum bebas rahasia. Lah rahasianya langsungnya itu kan bisa pagi masih mendukung, terus nanti ketika di TPS itu balik kanan kan bisa saja. Nah ini justru ujian untuk rakyat juga diuji nih, bahwa digadang-gadang ini dan sebagainya. Tapi kan Gibran tetap punya potensi ya. Terus jangan lupa orang tuanya itu kan 5 kali kontestasi itu kan menang terus Pak. Itu paling tidak kan saya waktu itu ketika Pak Jokowi periode pertama itu kan bukan siapa-siapa waktu itu. Pak Purnomo sendiri kan lawannya waktu itu lebih kuat. Ya, tapi ternyata kan yang menang Jokowi. Ya. Terus akhirnya yang kedua mulus sekali, lebih dari 92. Terus di Jakarta bagaimana ketatnya? Presiden 2 kali. Nah, ini kan mungkin kan ada ramuan strategi yang tidak dipunyai sembarang orang lah. Walaupun Jokowi sudah menegaskan bahwa saya tidak akan menginjak Solo selama pilkada.
Tapi kan zaman sekarang kan tidak perlu menginjak kan bisa, Pak. jadi saya pikir itu juga politik dinasti kan salah satunya itu kan kalau kalah itu waduh wirang ngisi-ngisini dan sebagainya, reputasi hancur. Apa mau begitu? Kan tidak kira-kira Bapak. Ya, jangankan wali kota ya, itu pilihan lurah aja, wah kehormatan keluarga luar biasa itu. Betul, apapun dipertaruhkan, harga diri itu sudah Pak. Pak Pujo, kelihatannya kan ya Pak Gibran kan tinggal selangkah lagi lah ya. Jadi kalau menang itu sudah pasti, tapi kalau kalah itu ya keajaiban lah gitu kira-kira ya. Solo kan juga terkenal karena ada pengaruh keraton ya. Karena kemarin kan ada beberapa calon itu apa ya cucu-cucu atau apa itu yang juga pengen nyalon wali kota, tapi mereka nggak dapat jalan juga untuk bisa jadi calon. Itu kira-kira jadi masalah nggak? Kalau Solo beda dengan Jogja loh Pak Bambang. Hubungan keraton dengan masyarakatnya itu Jogja dengan Solo kan agak berbeda. Jadi nampaknya tidak seperti Jogja lah kalau hubungan antara ngerso dalem dengan rakyatnya kan kelihatannya jadi umpama iya ya tidak begitu signifikan. Umpama iya tidak begitu signifikan. Ini asumsi loh Pak, ini pendapat. Asumsi. Ya, asumsi saya begitu. Kalau melihat hubungan antara keraton dengan masyarakatnya kan tidak sekental seperti Jogja. Kira-kira begitu Pak. Jadi kalau menurut prediksi Pak Pujo ya ini kayak calon penonton sepak bola aja kita. Jadi dengan ada tiba-tiba lawan yang muncul dan itu tidak bisa disepelekan loh. Itu juga sakti juga loh menurut saya gitu. Itu dengan Pak Gibran yang sudah dengan segala hal tadi lah ya, kira-kira bahkan targetnya lebih dari 80%. Kalau menurut Pak Pujo itu kira-kira bisa dapat berapa persen ini baju ini seandainya terus ini kira-kira? Itu tukang ramal Pak Bambang yang bisa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan apakah Pak Pujo sakti apa enggak kita lihat hasilnya nanti. Yang namanya pemilu yang benar itu kan unpredictable ya, siapapun bisa jungkir balik bahkan bisa bertolak belakang itu. Tapi nampaknya kalau misalnya targetnya di atas 80 itu kan optimis yang sangat luar biasa dan mungkin sudah dihitung secara SWOT itu kan memungkinkan. Ya kalau meleset-melesetnya kan masih jauh 50% plus 1 aja menang katakanlah begitu. Jadi kayaknya kok untuk kemungkinan kalah itu kecil karena ini loh ini prediksi berdasarkan itu. Secara politik jelas didukung oleh hampir semua kecuali PKS. Terus secara sosiologi politik, psikologi politik, hubungan banteng dengan yang di atas itu kan luar biasa. Ya, jadi saya pikir variabel-variabel itulah yang akhirnya Gibran itu memang sulit dikalahkan. Nah ini justru menurut saya ini justru ujian juga. Ujiannya begini, menang tidak berbuat curang katakanlah, tapi kan asumsi orang bisa aja. Oligarki, menggunakan kekuasaan dan sebagainya. Itu kan pasti kan jaringannya kan luas. Sekarang seorang yang punya power, potensi segala macam itu berdehem saja, itu orang akan berbuat. Tapi kalau orang tidak punya apa-apa, jangankan ngomong, berteriak pun tidak ada yang dengar kan gitu Bapak. Iya, tapi itu tukang jahit ternyata juga pendapat dukungan gitu ternyata. Iya itu. Tapi kan katakanlah di atas kertas itu hanya 8,5%. Sekarang mungkin 9% lah karena 8,5% itu setara 35,870, tapi mereka dapat 38,831. Berarti kan mungkin mendekati 9%. Jangankan 9%, 49% saja kalah. Nah, kira-kira di atas kertas kan begitu. Jadi jadi nanti datang TPS juga belum jaminan mereka datang. Jadi sekali lagi Pak Pujo, ini kan Solo ini akan membuat sejarah gitu ya. Jadi pertama itu tidak banyak loh daerah-daerah yang bisa melahirkan calon independen itu nggak banyak. Betul. Ada yang nyalon tapi tidak lolos juga banyak. Jadi
ini persyaratannya luar biasa. Ini luar biasa. Dan kemudian kalau ditambah lagi, ini nekatnya juga luar biasa. Sudah tahu lawannya gitu, tapi tetap nekat loh. Gitu. Betul. Jadi ini sekali lagi tinggal nanti sejarah ini arahnya kemana. Dan apapun yang akan terjadi, Solo akan mencatat sejarah kelihatannya. Gimana kalau menurut Pak Pujo? Ya karena ini kan ujian dari berbagai orang-orangnya diuji, masyarakatnya diuji, partai politik juga diuji. Ternyata bisa seorang penjahit atau ketua RW itu mengumpulkan begitu. Berarti itu kan dinamika politik. Anu loh Pak Bambang, Solo itu reading habitnya paling tinggi loh Pak Bambang. Semarang kalah loh Pak. Jadi ini bacanya itu Solo itu tinggi sekali. Berarti kan kesimpulannya jendela informasi mereka itu kan terbuka dengan lebar. Jadi benar-benar ini perhelatan yang ditunggu-tunggu dan aktivitas atau partisipasi itu relatif tinggi loh Solo. Jadi bagi dia itu ditunggu-tunggu. Momentum itu kan daerah lain kan semasa bodoh lah, yang penting ya nanti kalau ada waktu saya kerja kok dan sebagainya. Tidak mempengaruhi siapapun yang jadi, saya tetap jadi begini. Itu kan variabel-variabel itu kan banyak sekali, tapi di Solo tidak loh Pak. Di Solo itu bahkan kalau di Solo mau nyoblos saja Pak, itu pakaiannya necis loh Pak. Jadi betul-betul ini dinikmati. Kayak di Solo itu kan istilahnya kan kulinernya itu kan orang satu keluarga itu keluar semua hanya ngiras makan di luar. Itu pakaiannya itu rapi Pak. Jadi Solo inilah Solo. Jadi Solo memang khas kalau menurut saya. Apalagi dengan itu ya budaya hiknya itu orang diskusi luar biasa ya di situ ya. Betul. Jadi pembicaranya itu hangat sekali. Jadi akhirnya kan ada yang begitu tidak setuju itu, wah kalau begitu dukung aja independen ini. Bila perlu begitu akhirnya sukarelawan dan dia itu berbondong-bondong motokopi kan bisa Pak. Jadi akhirnya biayanya menjadi kecil. Mungkin Bajo tidak keluar begitu banyak katakanlah begitu karena itu jadi disonggo bareng istilahnya itu jadi barisan tikus pitik. Itu tikus piti baris. Baik Pak Pujo. Jadi kalau semula Solo diperkirakan pilkada tidak menarik karena calonnya memang sangat kuat dan kemungkinan tidak ada lawan, ini Solo mungkin akan jadi pilkada yang paling menarik seluruh Indonesia kira-kira Pak Pujo ya. Menarik dan unik ya ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Pujo sudah membantu membahas dinamika demokrasi yang sangat luar biasa, terutama untuk melihat di Solo nanti akhirnya hasilnya seperti apa. Mari kita tunggu karena waktunya masih lama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.